biasanya penurunan sales itu belum tentu tercermin di rekening koran. Jadi nggak langsung nih dampaknya. Tapi kita bisa mengidentifikasi majority buyer dan apa bidang industrinya untuk membantu mengidentifikasi potensi penurunan sales. Jadi yang kita lihat itu potensi penurunan sales. Karena biasanya sih kalau di rekening koran itu baru kelihatan penurunan itu tergantung term of payment-nya debitur. Jadi misalkan debitur punya term of payment ke buyer-nya itu sekitar misalnya 60 hari sampai 90 hari. Nah, baru kelihatan penurunan mutasi di rekening koran itu bisa jadi setelah 60 hari atau 90 hari setelah pandemik gitu, setelah bayarnya sendiri terdampak gitu. Karena di awal-awal itu masih masuk tagihan-tagihan yang lama sebenarnya, realisasi dari tagihan yang lama. Ini juga yang biasanya jadi kendala nih nanti waktu debitur udah minta restrukturisasi tapi banknya bilang wah ini dari rekening koran juga masih oke, laporan keuangan juga karena nggak update gitu ya, masih belum kelihatan nih dampaknya. Nah ini biasanya jadi ada komunikasi yang kurang baik nih antara debitur dengan pihak bank. Jadi sebenarnya bisa dijembatani sih dari buyer suppliers chain analysis gitu. Jadi dilihat industrinya meskipun belum terdampak tapi bisa diprediksi kalau misalnya industri buyer tersebut sebenarnya harusnya terdampak, cuman belum tercermin aja. Kemudian juga selanjutnya kalau misalkan satu dari dua kriteria di atas gitu, jadi dia misalnya terdampak langsung atau tidak langsung dari pandemi, itu dia bisa langsung dimasukkan sebagai calon debitur untuk di restrukturisasi. Nah ini gambarannya industri yang saling terkait ya. Jadi misalkan pariwisata itu dampaknya kemana? Pertama industri pengolahan, kemudian transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, kemudian juga perdagangan besar dan eceran. Ini saya ambil sebenarnya dari risetnya UI. Di sini bisa dilihat mereka melakukan skenario tadi ya, skenario yang sebelumnya udah di-share. Jadi penurunan penumpang itu bisa sampai 62%, terburuknya bisa sampai 86% gitu ya. Terus jumlah wisatawan juga drop sampai 43 atau 60. Ini skenario-nya. Nah, kemudian juga pertumbuhannya juga akibat pandemi itu sampai negatif ya, baik di skenario 1 maupun skenario 2 untuk keempat industri tadi. Nah, di sini juga bisa dilihat nih. Jadi dari Desember 2019 untuk perhotelan okupansinya itu turun dari 63% sampai 46%. Tapi memang ini sebenarnya wajar sih, 63 itu pasti turun sih di Februari. Dari Desember ke Februari itu pasti turun, karena Desember itu kan season ya. Nah, cuman kalau dilihat year on year, itu sebenarnya biasanya sekitar 56%. Jadi dari kondisi normal sebenarnya udah turun 10% gitu. Tapi ini di Februari kan gitu. Ini di Februari. Kalau data Kadin tadi kan sebenarnya begitu pandemiknya sudah dampaknya sudah muncul, itu bisa sampai 10% justru gitu kan okupansi rate-nya. Itu kan drop-nya banyak sekali gitu. Ini juga data perjalanan wisatawan. Jadi data-data yang saya sajikan ini sebenarnya semacam data pendukung untuk menjustifikasi nanti waktu memilih industri apa aja sih yang terdampak gitu. Jadi kita nggak asal sebut aja gitu. Tapi kita bisa kumpulkan nih data-data riset gitu ya. Kan banyak sekali sebenarnya informasi beredar sekarang, data-data riset atau survei. Ini jumlah wisatawan. Ini kedatangan penumpang juga drop-nya cukup signifikan ya. Nah, kemudian setelah itu kita perlu melakukan prioritas nih. Kita harus memilih prioritas penanganan dalam early warning system. Jadi kita harus mulai pilih. Tadi kan udah teridentifikasi siapa saja sih yang calon di restrukturisasi. Nah, kemudian kita harus pilih lagi. Pertama, yang pasti yang masih memiliki prospek usaha. Kalau di restrukturisasi dia bisa recovery gitu kan, bisa recover gitu, masih bisa bertahan. Karena jangan sampai kita mengajukan restrukturisasi, tapi sebenarnya debiturnya tetap menunggak juga gitu. Akhirnya kan sebenarnya sia-sia penyelamatan yang mungkin strateginya kurang tepat gitu. Kemudian juga kita bersihkan daftar dari debitur yang sudah mengalami perburukan kondisi usaha sebelum masa pandemi. Jadi jangan sampai ada yang dititipkan nih daftar nama debiturnya buat direstrukturisasi. Sebenarnya ini debitur yang udah NPL gitu kan, udah NPL gitu, udah
atau sebenarnya debitur yang bisa dibilang sudah tidak kooperatif misalkan gitu ya. Nah, itu dititipkan di debitur restrukturisasi gitu. Sebenarnya itu udah nggak layak. Nah, itu juga nggak perlu dimasukkan. Jadi kita nggak perlu prioritaskan untuk di proses restrukturisasinya. Kemudian gimana sih kita mau menjustifikasi prospek usaha debitur itu biasanya gitu ya. Nanti biasanya bisnis unit tim kredit itu melakukan justifikasi. Bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, misalkan perilaku konsumen debitur. Apakah banyak perubahan nggak setelah PSBB ini berakhir gitu ya? Apakah kembali ke kondisi awal? Nah, kalau misalkan dia akan kembali ke kondisi awal, kemungkinan akan pulih kembali gitu ya. Begitu PSBB selesai, recovery gitu kan, mungkin salesnya akan balik lagi gitu karena nggak ada perubahan nggak ada perubahan perilaku konsumen gitu ya. Kemudian juga kemampuan proses bisnis debitur menyesuaikan dengan kondisi new normal. Jadi misalkan perilaku konsumennya berubah gitu ya setelah PSBB. Kemudian apakah si debitur ini dia menyesuaikan nggak gitu ya? Misalkan dia punya sales channel online gitu ya, atau dia menerapkan SOP gitu ya, baik produksi atau pelayanan konsumen yang sesuai dengan standar COVID-19. Nah ini kalau dia nggak bisa menyesuaikan diri gitu, ada kemungkinan ya dia nggak bisa bertahan gitu. Terus misalkan dia harus switching nih, misalkan ke produk lain gitu ya, sesuai kondisi kebutuhan pasar gitu. Macam-macam ya. Jadi contohnya misalkan apa ya, ojol deh yang gampang ya. Ada beberapa video kan beredar tuh sekarang ojol mulai pakai dia ada sekat ya antara penumpang sama pengemudinya gitu ya. Terus juga uh, restoran dia menyesuaikan gitu ya, ada diatur jaraknya gitu ya, mengatur jarak minimum antar pengunjung gitu. Nah itu juga beberapa hal cara mereka menyesuaikan gitu ya. Kemudian juga sales channel online gitu ya. Kalau saya perhatikan kan kayak sekarang jualan apapun tuh biasanya udah mulai menyediakan delivery service sekarang karena orang menghindari untuk banyak aktivitas di luar. Nah, ini juga apakah usaha-usaha tersebut juga menyesuaikan gitu ya. Atau kalau di tekstil tuh kemarin misalkan konveksi gitu ya, konveksi mereka produksi biasanya baju gitu, mau lebaran ternyata orang jarang yang beli baju meskipun ada sih beberapa mall berjualan juga gitu ya. Nah, itu mereka menyesuaikan kan, akhirnya mereka produksi APD gitu ya, atau bikin masker gitu. Jadi mereka switch produknya gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang dipertimbangkan untuk prospek usaha debitur. Nah, misalkan kita lihat juga nih, apakah produknya debitur ini perishable apa enggak gitu. Jadi mudah rusak atau tidak, mudah usang atau tidak gitu ya. Karena kalau misalkan dia perishable gitu, di masa PSBB ini tentunya bisa jadi inventorinya itu terbuang gitu, atau sudah usang gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Sanggup nggak sih debitur itu menanggung kerugian atas inventorinya yang misalkan harus dihapus bukukan gitu ya, atau rusak gitu. Kemudian berapa besar komposisi fixed cost debitur. Nah, ini juga pengaruh nih kalau misalkan debitur tersebut fixed cost-nya tinggi. Jadi pada saat misalkan di masa ekonomi itu slowing down gitu atau dia harus berhenti produksi gitu. Nah, kalau fixed cost-nya tinggi dari cost structure debitur itu juga akan berpengaruh gitu seberapa kuat debitur ini bertahan gitu. Termasuk juga nanti akan dilihat juga ya pemiliknya itu punya modal cukup kuat atau tidak mensupport dari usahanya gitu ya. Bisa aja dia chip in gitu ya untuk nambah nafas gitu ya dari usahanya. Kan kadang-kadang kalau pengusaha dia punya modal kuat terus juga usahanya udah berjalan lama, ya biasanya sih dia akan berusaha untuk mempertahankan gitu ya usahanya. Kemudian juga langkah lainnya bisa dilihat juga apakah debitur ini punya jadi restrukturisasinya bisa dikombin gitu, nggak hanya misalkan tadi misalkan apa diperpanjang angsurannya gitu ya, tapi juga ada skema harus menurunkan sebagian pinjaman supaya nanti pas di cash flow projection ini juga itu bisa lebih masuk lah nanti ini apa perhitungannya. Nah ini saya share sedikit mengenai kertas kerjanya ya, kira-kira yang sederhana. Jadi yang pertama itu kita harus membuat daftar industri yang terdampak dari pandemi gitu ya, membuat
daftar industri terdampak pandemi. Jadi di sini ada hotel, tadi kita udah bahas, restoran juga, penerbangan, konstruksi, kemudian BBM, pertambangan, perkapalan, pariwisata, otomotif, properti, manufaktur non esensial, industri pengolahan, konveksi tekstil, kemudian juga ekspor impor. Ini juga terpengaruh pasti ya, karena waktu begitu dunia terkena pandemi juga perdagangan kita sempat freeze ya, atau dibatasi. Pak Fajar, Kemudian elektronik, ya. share screen-nya diganti aja dulu, Pak. Nggak kelihatan, masih yang Oh, sorry. Nggak kelihatan ya. Oke, sebentar. Sudah muncul? Ya, good. Sudah muncul. Sip. Oke. Nah, jadi langkah pertama nih, ini kertas kerjanya ya, yang sederhana itu yang pasti membuat daftar industri yang terdampak dulu, penerbangan, konstruksi, dan sebagainya gitu ya. Tour and travel juga ini terpengaruh sekali ya. Tour and travel terkait pariwisata, tapi nggak hanya pariwisata, termasuk juga misalkan yang umroh gitu kan, itu juga tutup ya, nggak bisa, ini banyak yang dibatalkan gitu ya pemberangkatannya. Entertainment ini termasuk kayak IO ya, IO juga konser segala macam itu juga terpengaruh. Nah kemudian setelah daftar industri ini dibuat gitu ya, lalu dibuat kertas kerja untuk screening debitur. Jadi fieldnya bisa dibuat pertama dari jumlah debitur ya, nomor debiturnya, kemudian CIF ya biasanya spesifik, kemudian juga nama debitur. Nah kemudian dibikin bidang industri ini bisa dikelompokkan dari debitur, buyer, dan suppliernya gitu daftar ini. Nah sebenarnya kalau banknya sendiri sudah rapi ya database-nya ya, kalau misalkan debitur bidang industri ini kan bisa diambil misalkan dari sandi ekonomi gitu ya, dari sandi ekonomi itu bisa diambil gitu, atau misalkan di initiation sistemnya gitu ya, itu udah ada gitu, udah tersedia gitu industrinya, bidangnya apa gitu, udah spesifik. Nah sebenarnya datanya bisa diambil dari situ gitu, nanti waktu main data analitik tuh tinggal narik data aja sebenarnya.